Baik, kita lanjut adab berikutnya di dalam melakukan safar, yaitu al-istikhlaf, mengalihkan kepemimpinan. Khalifah itu artinya pemimpin, istikhlaf mengalihkan kepemimpinan. Fayanbaghi lil mar'i ay yastakhlifa ala ahli baitihi may yaqumu ala umurihim wa qada' hawaijihim. Hendaknya seseorang ketika pergi safar menunjuk pimpinan di rumah yang akan mengurusi urusan di rumah dan melaksanakan semua hajat-hajat selama ditinggalkan. Dan itu boleh mimma yusiqu bidinihi wa aqlihi minal aqarib. Dan itu yang dipilih adalah orang yang paling bijak, paling paham agamanya, paling bijak akalnya, paling dewasa, paling bagus ilmu agamanya, paling dewasa. Minal aqarib, boleh dari siapapun yang menjadi anggota keluarga atau orang-orang terdekat. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, ini tergantung keadaan. Kalau kita pergi haji contoh, anak kita masih kecil-kecil, belum ada yang baligh, maka istikhlaf itu boleh diberikan kepada wali. Artinya kita mengatakan kepada apakah ayah kita sendiri atau adik kita atau abang kita, selama saya tidak ada, tolong jaga anak-anak. Ini istikhlaf, tolong mereka dimudahkan untuk urusan antar jemput sekolah. Jadi kita mulai memberikan amanah-amanah mengganti ke tugas kita hari-hari. Tapi lihat orang yang amanah, dan ini yang tahu kita mencari orang jujur dan amanah hari ini itu seperti mencari jarum dalam cermin. Ada amanah di satu bidang, tidak amanah pada tempat lain. Dia amanah kalau untuk jaga anak-anak amanah sekali, tapi kalau untuk uang anak-anak dia tidak amanah. Jadi ada yang model begitu. Ada yang amanah pada uang, jujur, tapi tidak amanah pada tugas. Pulang-pulang kita, anak kita sudah bopeng, berkoreng-koreng, kayak timoh kurap, kayak timoh cemekam-cemekam dimang bau kayak timoh. Kenapa? Ternyata enggak dimandikan oleh pak ciknya selama kita pergi. Ada yang model begitu. Jadi carilah yang paling baik ilmu agama dan paling bijaksana akalnya. Kenapa urusannya dengan agama? Karena orang yang agamanya bagus, biasanya dia akan melakukan apapun sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang membuat kita ini baik agama, bukan ilmu kita. Ilmu orang banyak yang berilmu, tapi ketika dia tidak mengenal agama, belum tentu orang berilmu itu baik. Buktinya banyak di atas yang sudah jadi orang-orang hebat, tapi kerjanya korupsi. Padahal kita lihat gelarnya macam-macam. Masya Allah kalau pintar, lulusan ini, lulusan itu, tapi agama tidak ada, maka ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya selingkuh, berzina. Padahal orang kok carang-carang. Begitu kalau agama tidak baik. Makanya istikhlaf ini penting agar anak-anak yang kita tinggalkan atau keluarga itu tidak bingung mengambil keputusan. Oh, ada anak yang paling tua, enggak usah kita alihkan kepada saudara. Kalau anak kita sudah besar-besar, tinggal kasih tahu sama si abang, ini selama ayah tidak ada, ibu tidak ada, abang yang pegang dan jaga rumah. Kalau maghrib tutup pintu rumah semuanya, jendela juga. Kemudian makan malam beli aja, enggak usah masak. Kayak gitu kita bilang. Lalu kalau pagi jangan lupa salat subuh, bangunin adik-adik semuanya. Ini istikhlaf. Kita berikan tugas-tugas. Bangunin adik-adik semuanya. Adakah bangunkan adik-adik kah, kak kah? Jadi ada yang model-model sebab abang habis bangunin adik dia sendiri tidur. Itu istikhlaf. Sehingga adik-adik ketika ingin mengambil keputusan tahu kepada siapa keputusan akhir. Ini kadang-kadang kita pergi saja begitu, sehingga dalam keluarga agak bingung. Akhirnya mempaki-paki,
merasa semua jadi komandan. Makanya dalam setiap kelompok perlu ada pimpinan. Dan itu memang sudah sunnatullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah meninggal, itu kosong, kepemimpinan kosong. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman itu berembuk untuk segera mengisi kekosongan itu. Kenapa? Harus ada yang memutuskan. Harus ada yang memutuskan di mana Rasulullah akan dikuburkan. Nah, kemudian sampai terjadi perdebatan. Aisyah sampai mengusulkan begini, sahabat lain mengusulkan begini, ada yang mengusulkan kita bawa kembali ke Mekah di tempat kelahirannya, sehingga akhirnya Abu Bakar yang mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, Nabi di mana dia meninggal, disitulah ditanam. Karena Abu Bakar di saat itu sudah dijadikan pimpinan, jadi pimpinan langsung diangkat waktu itu. Karena tidak tahu siapa yang ambil keputusan akhir. Jadi di saat itu baru diambil keputusan. Maka dikuburkanlah Rasulullah di bawah ranjangnya sendiri, di tempat dia tidur selama ini. Jadi jemaah melakukan Allah, pentingnya mengalihkan kepemimpinan. Tidak ada pemimpin, kita seperti anak ayam kehilangan induk. Pemimpin salah melangkah, kita pun ikut salah melangkah. Makanya ketika kita melakukan perjalanan jauh, berikan tampuk kepemimpinan kepada anak kita yang kita anggap paling baik dan paling bijaksana. Baik, berikutnya. Ada berikutnya sebelum pergi safar, yaitu tarkun nafaqah lil ahli. Tinggalkanlah nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi ini saya rasa maklum, semua orang meninggalkan nafkah. Cuma yang harus diperhatikan, nafkah itu harus diperkirakan cukup. Kita tidak bisa mengikuti imannya Abu Bakar. Abu Bakar ketika hijrah, dia punya perbekalan terakhir, uang terakhir, itu dibelikan kuda. Dibelikan kuda. Kuda itu dititip ke salah seorang petunjuk jalan dari kalangan Yahudi, disewa. Jadi kuda itu tidak dibawa dulu. Nanti ketika Rasulullah jalan kaki keluar malam bersama Abu Bakar sampai di Gua Sur, barulah nanti orang Yahudi ini mengantarkan kuda ke sana supaya tidak ketahuan. Diantarkan malam. Jadi Abu Bakar habis harta untuk urusan hijrah. Habis hartanya. Dan tidak ada yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Sampai anaknya Asma binti Abu Bakar membuka tali pinggang terakhirnya. Itu hartanya terakhir. Tali pinggang itu diikatkan di pelana kuda Nabi. Maka terkenallah dalam sejarah Asma si tali pinggang. Itu tali pinggang terakhir harta yang dia punya. Dalam sejarah disebutkan tidak ada apa-apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar, padahal masih ada ayahnya waktu dia pergi, yaitu Abu Quhafah. Tinggal bersama Asma. Sampai dijelaskan Abu Quhafah waktu itu sudah lanjut usia sekali, sudah rabun, hampir mencapai buta. Ketika dia tanya sama Asma, ayahmu ada meninggalkan kita sesuatu? Asma lalu mengambil karung, disebutkan diisi dengan batu, kemudian dibawa ke depan kakeknya, mengatakan masih ada, tenang saja, coba pegang karung ini, masih ada, padahal batai dalam hana tapu. Nah, Abu Bakar tidak meninggalkan apapun untuk keluarga. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa dia jawab? Ku tinggalkan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar meninggalkan setengah harta untuk keluarga. Abu Bakar tidak ada. Tapi para ulama mencatat, kita tidak bisa meniru iman ini. Jadi jangan setelah mendengar cerita ini, ada yang pergi lalu tidak tinggalkan apapun. Anak 5 orang, istri 1 orang. Ketika ditanya, anak tinggal tapu, belum pendinggai ba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mati teroro. Tidak bisa begitu. Itu iman Abu Bakar itu karena kedekatannya bersama Nabi, dan dia yang As-Siddiq, dia percaya dan membenarkan Nabi dalam segala urusan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam imannya.
Tidak ada. Kita tidak boleh begitu. Tetap tinggalkan. Jadi tidak boleh mengandalkan kalian ayah mau pergi, kalian duduk saja di rumah tenang, Allah bersama kita. Memang betul Allah bersama kita. Cuma peng kebelanjaan. Nah ini yang harus dipikirkan. Nah, ada yang model kadang-kadang meninggalkan keluarganya bersama Allah. Pulang suaminya, istri minta cerai. Terjadi, ya, banyak terjadi kasus istri minta cerai gara-gara ditinggalkan istri bersama Allah. Ini bukan Allah tidak tolong, tetapi sunnatullah kita adalah orang-orang yang membutuhkan makan minum. Kalau Rasulullah itu punya kekuatan lain, dia punya kekuatan lain yang datang bantuan dari Allah. Kita dibantu Allah, tapi kita harus menjalani sunnatullah itu. Jadi harus ada makan minum, harus ada perbekalan untuk kita tinggalkan. Jadi tinggalkanlah nafkah kepada keluarga, tergantung berapa hari. Kalau pergi haji sekitar 40 hari, berarti harus peng untuk keluarga yang mencapai yang sanggup hidup 40 hari. Ya. Baik, berikutnya ada at-tazawwud bin nafaqatil halal. Nah, setelah tinggalkan nafkah untuk keluarga, maka adab kita waktu melakukan safar, kita pun berbekal dengan harta yang halal selama perjalanan. Kita berbekal dengan harta yang halal selama perjalanan. Dan ini yang menyebabkan perjalanan kita ditolong Allah, lalu doa-doa kita dikabulkan Allah selama dalam perjalanan. Dan salah satu tempat dikabulkannya doa adalah safar. Ya, salah satu tempat mustajabah doa ketika safar. Kenapa begitu? Karena hamba sedang merasakan sepotong azab dari Allah. Ya, orang yang hidupnya mengalami kesusahan, doanya lebih mudah diterima Allah. Orang safar itu mengalami kesusahan. Ya, yang dia biasanya bisa duduk di atas meja makan seperti biasa selama dalam perjalanan, apalagi perjalanan dulu, perjalanan dulu itu tidak bisa makan seperti itu. Yang dia biasa masuk ke kamar mandi dalam keadaan nyaman selama dalam perjalanan tidak bisa. Berhenti di SPBU atau berhenti di masjid, kita buka WC, ternyata masih ada peninggalan warisan orang di situ. Akhirnya kita tutup lagi, kita pun malas masuk, akhirnya ada yang tidak jadi doa. Makanya begitu susah dalam perjalanan. Oh, WC ada dalam bus, tak sanggup kita dalam WC itu, karena kita dihambu sana, dihambu sini, apalagi masuk ke lubang dari miup waduh lah, tipek dah mbak punggung. Jadi ini betul-betul susah. Mau salat susah, mandi susah, apalagi perjalanan jauh. Coba dari sini pergi sampai ke Palembang 3 hari 3 malam misal Pak, dengan bus jeruak dia Pak. Jeruak bahasa Indonesianya apa? Habis kita Pak. 3 hari dalam bus terus-terusan. Makanya ketika itulah doanya istijabah. Syaratnya harta yang bersama kita bukan harta haram. Nah, ini makanya kadang-kadang kita, pertama, kekhilafan kita jarang berdoa ketika safar. Padahal di situ mustajabah doa. Kita jarang berdoa ketika melakukan perjalanan. Padahal habis salat di masjid mana misal, angkat tangan minta ke Allah. Di situ Allah kabulkan segala-galanya bagi orang yang sedang safar. Yang kedua, kadang-kadang kita berdoa, tapi kita dalam perjalanan ada harta haram yang ikut terbawa. Makanya hadis Nabi menyebutkan ar-rajulu yutilu safar ash'asa wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Dulu kata Rasulullah di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki berada di padang pasir dalam keadaan berdebu, dalam keadaan lusuh, lalu dia yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, lalu dia berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku wahai Tuhanku katanya. Wa mat'amuhu haram. Lalu Rasulullah menjelaskan di saat itu piring tempat dia makan dibeli dari yang haram. Lalu wa mashrabahu haram, tempat minumannya haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang sedang dia pakai haram. Wa ghuziya bil haram, makanan yang dia makan pun dia beli dari yang haram.
Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Jadi ini yang menyebabkan tidak makbul doa. Ada yang haram yang melekat di tubuh kita. Makanya orang hari ini nyoh dianggap remeh. Padahal kita termasuk golongan yang tidak lagi didengarkan doa. Ada orang naik mobil pribadi. Dan mobil itu hasil dari kredit pinjam bank untuk beli mobil. Lalu uang itu disuruh bayar melebihi daripada jumlah yang dipinjam. Ada dua cara yang kita terkena dosa. Yang pertama, pinjam uang terpisah. Dia pinjam uang ke bank misalnya, bank konvensional. Pinjam 150 juta. Nanti bayarnya 170 juta atau 200 juta, tergantung berapa lama. Marginnya tergantung berapa lama. Itu kena haram, riba. Atau cara kedua, kita ngambil langsung mobil. Ngambilnya di showroom. DP 5 juta. Mobil sudah kita bawa pulang. Lalu kita pasang stiker La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar nampak mobilnya saleh. Padahal kredit DP 5 juta, harga mobil 150 juta contoh. Nah, kita bawa pulang, berarti kurang uang 145 juta. Ketika kurang uang 145 juta, kenapa kita boleh bawa pulang mobil itu? Karena ada yang menanggung mobil itu. Siapa dia? Badan-badan pengkreditan. Biasanya ada Kak Adira di situ, ada Kak Aisyah, ada Anissa, ada macam-macam namanya Pak. Jadi Adira menawarkan, Mbah kamu bayar, tenang, Bapak bawa pulang saja. Kami yang tanggung, kami pinjamkan untuk Bapak 145 juta lagi, bawa pulang mobilnya, tidak mengapa. Lalu kita bayar berikutnya bukan ke showroom, bayar berikutnya ke Kak Adira ini. Ini apa yang sebut nan gelah-gelah. Kalau yang maksiat harus menyebutkan jelas-jelas, jangan disembunyikan. Yang baik-baik itu kadang-kadang harus jelas, kadang-kadang disembunyikan. Tapi yang maksiat harus diperjelas. Ini kerja-kerja maksiat. Hati-hati yang bekerja di tempat itu. Jadi dipinjamkan tadi berapa? 145 juta. Begitu disuruh bayar, bukan lagi 145 juta, tergantung berapa tahun ngambil. Berubahlah dia menjadi 170 juta, 180 juta. Jatuh ke haram. Bukan mobilnya yang haram, proses mendapat mobil itu yang haram. Maka semua yang berdoa dalam mobil itu tidak akan pernah dikabulkan doanya. Ada yang mengatakan, mudah-mudahan tak terbit ilai dari motor. Kalau kita mau doa, keluar dulu dari mobil. Itu baru satu sisi. Mungkin baju kita, baju anak-anak kita beli dari gaji yang kita tidak pernah masuk kantor. Kak kenang lah. Mungkin darah kita sampai hari ini kita belum bertaubat. Ada yang bukan milik kita yang kita ambil, atau hasil dari sebuah acara yang kita marab. Kita buat acara seminar di Lok Semawi, acara 3 hari. Lalu kita jadikan 1 hari, tapi tanda tangan tetap 3 hari. Dan kita kasih tahu sama peserta, ini kita sama-sama maklum, Bapak Ibu tanda tangan saja. Ini ada tas, Bapak Ibu dapat tas 1, pulpen ada di dalam tas. Kemudian nanti ada ini, ada itu, semuanya senang. Nanti ada uang saku. Jadi begitu dikasih uang saku, semua diam. Tanda tangan juleh huruf. Tangan. Padahal mereka tahu telah terjadi marab yang seharusnya acara menghabiskan waktu 3 hari disulap menjadi 1 hari 1 malam supaya menghemat dana. Yang pengen kita makan, kita beli ini, kita beli itu, macam model. Akhirnya kita jatuh juga ke haram. Bagaimana kita bisa membuat keadaan seakan-akan kita adalah ahli surga? Karena begitu banyaknya harta haram yang beredar di kita hari ini. Banyak sekali, insya-Allah. Orang sudah tidak takut lagi ke Allah. Babah saja pegah, ya ke Allah, ya ke Allah. Tapi perlakuan hari-hari menunjukkan dia tidak takut ke Allah. Jadi jemaah maka Allah, berbekallah dengan bekal yang halal. Nanti ada pertanyaan, kami yang sudah terjerumus, kami karuh meco, Ustaz, yang motor kreditnya sudah terambil.
Dan sekarang masih 10 tahun lagi kami harus bayar. Bagaimana keadaan kami? Berarti 10 tahun yang akan datang doa kami tidak diterima. Kalau tidak taubat, tidak diterima, karena Allah tidak melanggar janji. Jadi bagaimana taubatnya? Para ulama menjawab, yang sanggup untuk menutup dengan cara lunas atau dibom, maka itu jalan pertama, bom. Ngadiranya ni bom jam 3. Jadi dilunasi segera, habiskan. Anehnya ada lembaga riba, ketika kita mau ngebom, dilarang ngebom. Tak boleh. Kalau ngebom kena penalti, kena denda lagi, segala macam. Masya Allah, begitu nikmatnya makan riba. Atau kalau tidak mampu, lalu ada orang mengatakan, tidak mampu, saya cuma gaji sekian, tak sanggup untuk ngebom, perlu uang sekitar 100 juta sekian. Maka para ulama kembali menjawab, yang benar-benar tidak mampu untuk melunasi segera secara keseluruhan, boleh lanjutkan kreditnya, tapi dia berazam, ya Allah, ini yang terakhir. Jadi proses 10 tahun itu proses taubat. Ya Allah, ini yang terakhir. Kadang-kadang ada munafik, ini yang terakhir. Begitu habis motor, mulai hilang mata lain hilang. Itu munafiqun. Dan mereka fid darkil asfali minan nar, akan berada di tempat yang paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berbekal dengan bekal yang halal. Satu lagi, Bang. Ini satu lagi ini enak tidak enak saya mau baca. Ini kebiasaan Nabi. Jadi ibu-ibu mohon bertahan sebentar, pasang perasaan. Memang ditulis karena Nabi yang melakukannya. Apa itu? Di antara adab safar berikutnya, al-iqra' baina zaujat. Kalau kita punya isteri lebih daripada satu, maka disunnahkan untuk melakukan undian. Jadi undiannya apa maksudnya? Hari ini kita mau pergi jauh, misal tugas kita ke Bali, misal contoh. Kalau kita punya 4 isteri, kalau Pak, jangan bayangkan terlalu jauh, kalau pura-pura mendam, semua komplain, sayalah yang pergi, karena masalahnya ke Bali, dia bayangkan pergi, sayalah, maka jalan yang dari Allah diberikan yang terbaik, yaitu melakukan iqra', undian. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan undian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari, kana Rasulullah iza arada an yakhruja aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmaha kharaja biha Nabi. Nabi kalau mau pergi, semua isteri minta ikut. Maka Nabi ngundi di antara isteri-istrinya, siapa yang keluar julo-julonya, kertasnya, jadi kayak orang tarik julo-julo, ditulis nama, siapa yang keluar namanya, dialah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi pergi lagi, bulan yang akan datang, pergi jauh, isteri minta ikut, maka yang sudah ikut tidak dimasukkan lagi dalam kotak undian. Begitulah keadilan yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti ini, jangan hanjit dengan tunjuk-tunjuk, enggak boleh model PL, Bang. Model tunjuk langsung enggak boleh. Jangan harundi, enggak boleh nyokah kajak ngelung. Kalau udah ke Bali, yang paling mudah kita pilih kajak ngelung nanti. Menyojak kuburan yang paling tua ada kajak ngelung nanti. Hanjit enggak boleh. Harus undi. Oh, kebetulan mau ke mana hari ini? Undi. Yang sudah kena undian, jangan ikutkan lagi, nanti balik lagi. Begitulah yang paling adil. Undian itu yang paling adil. Kenapa? Ada campur tangan Allah di dalamnya. Makanya Nabi Yunus ketika berada di atas kapal air, karena tiba-tiba dia hantam gelombang, jadi orang nahkoda di situ merasa seperti ada yang salah. Kenapa disasar kapal ini? Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, akhirnya dilakukanlah undian. Ternyata yang keluar Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa, lung Nabi, kok lung pula yang kena. Lalu diundi lagi. Nabi Yunus tidak percaya, diundi lagi. Undi sekali lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Jadi waktu kita tarik itu campur tangan Allah di dalamnya. Nabi Yunus masih tidak percaya. Tidak mungkin saya yang dilempar ke laut. Karena janjinya siapa yang keluar nama dilempar ke laut, berarti dialah penyebab kejadian di atas kapal itu. Diundi sekali lagi,
ternyata keluar lagi nama Nabi Yunus. Barulah dia menyadari dia telah dipilih Allah untuk dilemparkan ke laut. Nah, apa salah Nabi Yunus? Kenapa Allah membuatnya begitu? Dia meninggalkan kaumnya, kaum Nanewa. Dia meninggalkan karena sudah kesal sekali, sudah kesal, enggak mau beriman, ditinggalkannya, dia pergi. Di situ Allah menguji dan memberi teguran Nabi Yunus. Makanya pupunahai, nyan undiannya paling good. Ada apa itu? Inilah yang paling adil. Baik. Demikian Bapak Ibu maka Allah, masih ada waktu sekitar 10 menit.